Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Roy Official. Jadi di video kali ini saya akan memberikan analisa dari hasil Game Week 12 kemarin ya teman-teman. Jadi di video ini saya telah memprediksi memang untuk mencapai suatu poin yang tinggi itu memang dibutuhkan suatu kerja keras yang sangat ekstra ya teman-teman. Terlebih dalam memilih para pemain yang akan menjadi kunci atau man of the match dalam pertandingan di setiap tim-timnya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Yang pertama di sini saya melihat poin tertinggi ada di 129 poin ya teman-teman. Dan itu dia memasang band boost kayaknya ya teman-teman ya. Karena di pemain cadangan pun juga dihitung poinnya sehingga ini mendapatkan 129 poin ya teman-teman. Dan di untuk average-nya rata-rata poinnya yaitu 64 dan untuk transfer saya melihat mengalami suatu peningkatan yang cukup tinggi ya, sekitar 11 juta ya teman-teman. Dan untuk transfer paling banyak itu Bowen, dan Bowen ini bisa dibilang ya teman-teman memiliki performa yang sangat gemilang ya, karena di sekilas saya melihat Bowen ini selalu mencetak gol ya, hampir di setiap pertandingan selalu mencetak satu gol ya teman-teman. Dan di sini saya melihat fixture-nya untuk kedepannya mungkin West Ham memiliki pertandingan yang bisa dibilang ringan ya, karena difficultnya di sini dua, hijau masih hijau teman-teman. Dan Bowen merupakan pemain cukup banyak ya hingga saat ini ditransferin oleh para manajer FPL di seluruh dunia. Dan untuk wildcard digunakan 171.000 lebih dan kapten masih dipegang oleh Haaland. Haaland memiliki performa yang cukup sangat menarik ya kemarin teman-teman, hingga mendapatkan poin 16 ya. Oke, di sini saya mulai dari Neto dan ternyata Neto udah bisa kembali lagi untuk merumput ya teman-teman. Setelah saya melihat dua pertandingan terakhir ini dia mengalami cedera dan harus menepi dan melewatkan dua pertandingan bersama Bournemouth. Dan kemarin Neto berhasil mencatatkan clean sheet dan save yang sangat sangat gemilang ya, itu ada 5 kali save dan berhasil mengantarkan kemenangan bagi Bournemouth 2-0 dan mengalahkan Newcastle United teman-teman. Selanjutnya saya melihat di Lindelof ya teman-teman. Di sini Lindelof memiliki performa yang sangat baik, mencatatkan satu-satunya gol kemenangan bagi Manchester United dan berhasil mendapatkan 15 poin. Dan ini selanjutnya ada Simikas. Dan di sini saya agak terkejut ya melihat performa dari Simikas ini ya teman-teman. Karena Jurgen Klopp saya melihat dia jarang sekali dimainkan, kadang dimainkan. Namun dalam 4 pertandingan belakang, Simikas ini memberikan penampilan yang cukup gemilang dan berhasil mencatatkan 3 kali clean sheet ya dalam 4 pertandingan belakang ini ya. Dan ini layak diberikan performa cukup luar biasa ya, mengingat harganya yang relatif murah ya, 4,6. Dan selanjutnya untuk bagian back masih ada Zinchenko. Zinchenko ini bisa dibilang pemain yang ya hampir dibilang konsisten dimainkan oleh Arteta ya juga ya, tapi permainannya itu nggak selalu mencapai 90 menit ya teman-teman, dan selalu digantikan oleh pemain lain. Dan selanjutnya di sini Salah, dan di sini Salah ini saya udah tidak bisa memberikan satuan Elisa lagi ya teman-teman, karena Salah ini bisa dibuktikan dengan data statistik ya, karena memang memiliki performa yang sangat luar biasa. Dan melawan Bournemouth kemarin ya teman-teman, dan berhasil mencatatkan 2 gol dan berhasil mengantarkan Salah sebagai man of the match. Dan saya melihat itu Salah mendapatkan 16 poin. Dan selanjutnya ada Leandro Trossard. Leandro Trossard ini masih mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari meraih kemenangan Arsenal ya teman-teman. Dan selanjutnya ada di Pablo Sarabia. Pablo Sarabia ini pemain Wolves ya, yang masih mencetakkan 1 gol dan 1 assist dan meraih kemenangan epic comeback ya melawan Tottenham Hotspur ya teman-teman. Dan disitu mengantarkan Wolves meraih kemenangan dan mendapatkan 11 poin. Dan selanjutnya ada The Court. The Court ini bisa dibilang saya melihatnya sih
inkonsisten juga ya teman-teman. Walaupun dia merupakan pemain lama ya dari FPL, dan saya melihat performanya kemarin bisa dibilang cukup luar biasa ya, menghasilkan mengantarkan kemenangan bagi Everton ya teman-teman. Dan ini ada Ward Prowse yang berhasil mencetakkan 2 assist yang lumayan ya teman-teman. Dan Haaland seperti biasa mencetakkan 2 gol dan 1 assist. Dan untuk performa Chelsea melawan Manchester City kemarin, itu bisa dibilang sih laga terbaik Premier League untuk sejauh ini ya, sampai musim ini ya teman-teman. Karena hujan gol dan saling kejar mengejar gol ya. Tapi saya melihat ya luar biasa bagi pertandingan kemarin ya teman-teman. Dan ini Solanke, Bournemouth berhasil mengalahkan Newcastle, dan di luar dugaan Newcastle meraih kekalahan lagi teman-teman dan tidak mencetakkan clean sheet. Dan itulah dari Team of the Week ya kemarin teman-teman. Dan saya melihat di luar dari para pemain-pemain inti ya, karena saya melihat di sini yang cuman jadi most pick tim yaitu hanya Salah dan Haaland. Hanya 2 pemain itu yang menjadi kunci dari suatu tim, dan selebihnya saya melihat para pemain seperti back, kiper, dan juga gelandang serta juga striker. Dan ya bisa dibilang hampir semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan performanya yang masing-masing teman-teman. Dan di sini kita juga bisa melihat di top transfer in sekarang hingga sekarang ya, karena performa Bowen yang luar biasa, dan untuk sekarang masih memuncaki daftar most transfer in yang paling banyak dipick oleh para manajer FPL. Dan selanjutnya ada Saliba, untuk ini back ya teman-teman, back yang dipasangkan Arsenal dan berhasil cetak gol. Dan lumayan Arsenal konsisten ya, terutama Arteta yang terus memasang William Saliba ini setiap pertandingan ya teman-teman, hampir 90 menit dimainkan ya. Dan ini juga ada Palmer, pemain Chelsea kemarin yang berhasil mencatatkan 1 gol. Dan Salah juga, ada Mbemo juga. Dan ini ya teman-teman, kita melihat ke bagian poin saya ya. Saya mendapatkan poin 76 poin. Dan saya melakukan transfer in 2 kemarin dan minus 4. Dan kalau ditotalkan saya hanya mendapatkan 72 poin ya teman-teman, dikurang 4 poin ya. Ya bisa dibilang itu karena kalau tidak kita memasang seperti itu, maka tidak akan ada kesempatan untuk mendapatkan nilai poin-poin tertinggi teman-teman. Dan di sini karena saya sangat terbantu dengan adanya Salah, Haaland yang berhasil mencatatkan man of the match, dan saya hanya menyosorkan kapten di Salah. Dan Haaland juga membantu poinnya 16, itu juga ya teman-teman. Dan untuk cadangan mungkin masih belum ya. Dan untuk game week 12 ini saya melihat analisa seperti ini ya teman-teman, sangat di luar dugaan semua ya. Terutama di laga Chelsea melawan Manchester City ini ya bisa dibilang luar biasa, merupakan laga terbaik ya kalau bisa dibilang sejauh sampai musim ini teman-teman. Dan untuk pick team, mungkin saya masih belum akan melakukan pick team untuk week ke-13 ya. Karena saya melihat di sini ada Liverpool melawan Manchester City. Ini merupakan big match ya teman-teman. Memperebutkan posisi pertama ya. Dan juga ada pertandingan lainnya. Dan saya melihat di sini ada mungkin jeda internasional ya, sekitar 2 mingguan ya. Dan laga ini akan dimainkan pada tanggal 25 November. Jadi saya belum bisa memastikan untuk mengepik pemain ini sedini mungkin ya teman-teman. Karena jika terjadinya international break, ada kemungkinan pemain yang dipasang bisa jadi ada akan terkena injured teman-teman. Itu yang perlu saya hindari teman-teman. Dan juga ini kita melihat tabel dulu. Nah, di sini di tabel ini sangat luar biasa ya. Peringkat 1 sampai peringkat 5 bisa dibilang ya hampir bersaing ketat ya teman-teman. Sejauh ini Chelsea masih terseok-seok di posisi 10 ya teman-teman. Dan Everton sudah mulai menunjukkan kemenangan dan dah
sudah mulai naik ke papan tengah ya bisa dibilang teman-teman. Dan mungkin ini aja ya bagian dari analisa saya, dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan tayangkan di minggu depan. Saya akan melakukan analisa dulu setelah break 1 minggu ke depan, karena pertandingan masih akan berjalan sekitar 2 pekan lagi ya untuk para FPL di seluruh dunia. Dan sebuah tips dari saya untuk para manajer FPL, janganlah Anda melakukan pick tim kepada para pemain yang di satu tim itu ada 3 pemain. Saya sarankan kalau bisa itu maksimal hanya 2 pemain, dan kalau bisa satu pemain aja, tapi cari potensi para pemain yang bisa mendulankan assist, gol maupun performa yang sangat terbaik ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, para manajer PL, terima kasih telah menonton video ini. Dan untuk kedepannya, ayo lebih semangat lagi, dan salam olahraga dan salam sehat untuk para manajer FPL di seluruh dunia. Terima kasih.